Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi di video pembelajaran. Pada video kali ini, kita akan membahas materi rantai makanan. Sebelum itu, bagaimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Adapun tujuan pembelajaran pada materi rantai makanan yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Yang kedua, siswa mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Yang ketiga, siswa mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Nah, adik-adik, makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Apakah kalian dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di samping ini? Berikut penjelasan rantai makanan hubungan antar makhluk hidup pada gambar sebelumnya. Yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen. Yang kedua, kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Dalam rantai makanan ini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Yang ketiga, ular. Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Ular memakan kelinci sehingga di rantai makanan ini ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, kita bisa menggambarkan hubungan pada gambar di atas dalam bentuk rantai makanan seperti berikut. Rumput dimakan oleh kelinci, kemudian kelinci dimakan oleh ular. Ular adalah hewan karnivora.
di mana konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Lalu, siapa yang akan memakan ular? Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain, sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Menurut kalian, apa peran hewan omnivora pada rantai makanan? Karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan omnivora bisa menjadi konsumen 1, 2, atau bahkan 3. Contohnya, monyet yang bisa memakan serangga dan buah. Cobalah kalian membuat rantai makanan dari gambar di bawah ini. Tuliskan di kolom komentar. Selanjutnya kita masuk pada materi rantai makanan di ekosistem laut. Pada ekosistem laut yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Namanya fitoplankton, dan jumlahnya sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Contoh rantai makanan di ekosistem laut seperti pada gambar tersebut, fitoplankton dimakan oleh zooplankton, kemudian zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan ikan sedang, dan ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Contoh rantai makanan pendek. Rantai makanan tidak selalu terdiri dari urutan atau proses yang panjang. Karena ukurannya yang besar, gajah dewasa tidak memiliki predator alami. Gajah memakan berbagai jenis tumbuhan, termasuk rumput dan daun pohon akasia di padang rumput. Tanaman yang sudah mati atau busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Di bawah ini merupakan contoh rantai makanan yang terjadi pada cacing tanah, di mana tanaman mati dimakan oleh cacing tanah, kemudian cacing tanah dimakan oleh burung. Nah, dalam ekosistem yang luas seperti hutan, terdapat berbagai komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen, begitu pula sebaliknya. Konsumen dapat memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu, bagaimana proses rantai makanan terbentuk dalam ekosistem yang memiliki banyak jenis hewan dan tumbuhan? Materi selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini? Perhatikan contoh jaring-jaring makanan pada gambar tersebut, di mana bunga pertama sebagai produsen, bunga
kedua sebagai konsumen 1, bunga yang dihisap oleh kupu-kupu sebagai konsumen 1, kumbang sebagai konsumen 2, dan laba-laba sebagai konsumen 2 dan konsumen 3. Kira-kira ada berapa rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan di atas? Jika kalian perhatikan, laba-laba berperan sebagai konsumen 2 dan konsumen 3. Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar.